Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Pada saat ini, leluhur penegak hukum Yuan Jinglun, bersama dengan naga emas, dewa, singa, dan iblis terbang keluar dari pintu alam rahasia dan membunuh dua tetua emas lainnya yang ingin menyelamatkan Jin Xuanzi. Yuan Jinglun adalah kemampuan hebat dari alam wilayah. Kecepatan terbangnya tidak berbeda dengan naga emas dan singa dewa. Satu orang dan satu binatang memimpin dalam terbang melintasi kehampaan, mengejar tiga tetua dan tetua keempat dari kesempurnaan agung alam dewa klan Jin. Matilah leluhur ini. Telapak tangan kanan tipis Yuan Jinglun tiba-tiba menepuk punggung tetua ketiga klan Jin. Tetua ketiga klan Jin tiba-tiba berbalik, dan ketika dia menemukan bahwa basis budidaya Yuan Jinglun tidak dapat dilihat, telapak tangannya yang kering telah menepuk dadanya. Menghadapi Yuan Jinglun, tiga tetua klan Jin jauh dari satu sama lain dalam hal kecepatan dan kekuatan. Penatua ini bertarung denganmu. Tiga tetua meledak dari kekuatan emas yang kaya, dan mengayunkan pedang mereka ke telapak tangan Yuan Jinglun. Kesempurnaan besar alam Dzogchen Realm, apa yang kamu gunakan untuk melawan leluhur? Ketika leluhur menjadi terkenal, kamu masih bayi. Di tengah ejekan, Yuan Jinglun menghilang begitu saja. Saat berikutnya, kanan kurus telapak tangan, dengan kekosongan yang runtuh, ditekan dengan akurat di atas kepala tetua ketiga klan emas. Ledakan. Segera, tiga tetua klan Jin punya waktu untuk berteriak, dan seluruh kepala meledak seperti semangka. Dalam patah tulang dan cipratan darah, jiwa dihancurkan, dan tubuh tanpa kepala tidak dapat menahan kekuatan tangan Yuan Jinglun. Itu berubah menjadi awan darah dari langit, dan tulang-tulangnya hilang. Ledakan. Tidak. Pada saat ini, suara keras yang membosankan memenuhi kekosongan. Itu adalah sayap kanan emas naga emas dan singa dewa yang mengenai bagian belakang tetua keempat klan emas. Penatua keempat dari klan emas menyemburkan darah dan terpompa sejauh ratusan mil. Ketika dia baru saja berdiri kokoh di kehampaan, dia membuat kepanikan histeris lagi. Apa-apaan ini? Ah, maafkan aku. Ledakan. Kekosongan 100 mil di atas kepalanya langsung hancur, dan di lubang besar di ruang gelap gulita, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan sampai mati. Dia pertama kali merasakan kekuatan pengekangan yang tak tertahankan menutupi dirinya. Perasaan ini persis sama saat dia melihat teknik kurungan nafas naga yang direkam dalam klasik. Di rongga hitam pekat, cakar naga yang ditutupi dengan sisik naga biru seperti rumah keluar, dan kemudian empat tetua klan emas berubah menjadi awan darah di bawah cakar naga, dan tulang busuk bercampur darah. Sejak kekosongan mekar, kepingan salju seperti bulu diwarnai merah, yang terlihat sangat pedih. Wow, ketika lubang besar di ruang 105 menghilang, cakar naga juga menghilang, dan hanya iblis berbaju biru yang berdiri di udara. Saudara Sensi, mari kita bunuh musuh bersama. Begitu suara iblis yang menyenangkan terdengar, itu berubah menjadi sinar biru dan membunuh para tetua jin lainnya. Ya, baik. Dengan senyum sederhana di wajah naga emas dan singa dewa, dia membunuh lebih dari 70 tetua klan emas di kejauhan. Keciut. Pada saat ini, pemimpin Tianlao dari organisasi hukuman surgawi, Wei Quan sebagai wakil pemimpin, Huang Fuguchong, pemimpin organisasi pembunuhan, dan Song Huixin, wakil pemimpin organisasi pembunuhan. Keempat pembangkit tenaga listrik dipisahkan oleh 30.000 mil dan berdiri di empat arah, timur, selatan, barat, dan utara. Mereka berdiri di udara, mengelilingi seluruh medan perang, dan juga dikelilingi oleh 100.000 anak-anak klan Jin yang ketakutan. Tujuan dari empat pembangkit tenaga listrik sudah jelas, dan mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Pada saat ini, Shen Subing, Shen Suzhen, dan 8 raja klan besar telah terbang keluar dari alam rahasia, dan mengikuti 70 tetua klan Jin yang tersisa dari Tan Yun Chao untuk membunuh. Tan Yun menukik ke bawah, terbang ratusan mil ke dalam kehampaan, dan muncul di atas puncak gunung yang menjulang tinggi. Jin Xuanzi dan lebih dari 70 tetua klan Jin bertarung melawan naga emas dan singa. Jin Xuanzi tidak peduli dengan rasa sakit setelah patah tulang lengan kanan. Dia merasa situasinya tidak baik, dan berteriak dengan suara serak, para tetua klan Jin, anak-anak mengikuti perintah, lari. Saat dia berteriak, Jin Xuanzi baru saja melayang ke udara, dan kera iblis pembunuh surga memantul dengan seringai, aku di sini, apakah kamu ingin melarikan diri? Lindungi sang patriark.
Mengikuti 6 tetua klan emas tingkat ke-9 alam dewa, dengan teriakan keras, dia memimpin 7 tetua lainnya dari tingkat ke-9 alam dewa, membubung ke langit, semua ingin menggunakan domain masing-masing untuk mengepung kera iblis. Nenek, sekelompok semut akan membunuhku. Kera iblis pembunuh surga meraung marah, dan ketika dia hendak menyerang, suara Tan Yun yang dalam terdengar seperti guntur teredam dari pegunungan. Kera tua, jangan lupa perintahku, lawanmu hanya Jin Xuanzi. Aku akan berurusan dengan 8 orang ini. Mendengar itu, kera iblis pembunuh surga memegang tongkat raksasa, seperti sinar cahaya ungu hitam besar, dan menyerang Jin Xuanzi. Wow, detik berikutnya, Tan Yun turun dari langit dan berdiri di pegunungan, menghadap 8 tetua 9 kali lipat dari alam ilahi, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu, biarkan Patriark menangkap Tan Yun dengan cara apapun. Pada saat ini, teriakan Jin Xuanzi datang dari ujung langit. Setelah mendengar ini, 8 tetua suku Jin berkata dengan tajam. Alam emas, alam air, alam bumi, alam angin, angin guntur lapangan. Petik 2 petik 2. Tidak menunggu 8 tetua menyelesaikan lapangan, langkah Tan Yun selanjutnya membuat mereka 8 menyeramkan. Retakan, tapi Tan Yun, yang punggungnya menghadap mereka, menoleh 180 derajat, melihat ke belakang ke arah mereka. Ah, apakah kamu seorang manusia? Tan Yun, kamu. Petik 2 petik 2. Suara 8 tetua berhenti tiba-tiba, ekspresi mereka kusam, dan hanya pupil Tan Yun yang berkilauan dengan lampu merah di bidang penglihatan mereka. Pompa, engah. Pada saat ini, Shen Subing dan Shen Suzhen turun dari langit, dan kedua wanita itu memegang pedang dan membawa darah biao yang ditembakkan melalui alis 8 tetua, dan jiwa 8 tetua dihancurkan. Segera, 8 mayat jatuh ke dalam kehampaan. Awalnya mematuhi perintah Jin Xuanzi, dan ingin menangkap 12 tetua tingkat 8 Tan Yun, 25 tetua 7 tingkat, dan lebih dari 60 tetua, melihat mayat 8 orang yang jatuh, mereka benar-benar ketakutan. Kami bukan lawan mereka, lari. Pada saat ini, seorang penatua 8 kali lipat dari alam dewa, sebelum kata-katanya, seorang Liing melewatinya seperti kilat, menjadi Shen Suzhen berdiri di udara. Ini sangat cepat. Sebelum kata, gelar penatua jatuh, Shen Suzhenyu melambaikan tangannya, dan atribut pedang kematian terbang menembus kepala penatua. Sebelum Shen Suzhen dan Sister Shen Subing bersatu kembali, dia adalah seorang pembunuh yang kejam. Sekarang dia masih tanpa ampun ketika berhadapan dengan musuh. Selain itu, Shen Suzhen mengembangkan kitab kematian yang diberikan kepadanya oleh Tan Yun. Dia jelas merupakan lapisan ke-8 dari alam ilahi saat ini, tetapi dia memancarkan nafas kesempurnaan agung alam ilahi. Segera setelah itu, Shen Suzhen dalam gaun hitam, tubuh Miao Men dipenuhi dengan kekuatan kematian, membunuh para tetua lainnya. Memukul. Saat bernafas, ada 2 tetua emas dari alam ilahi berunsur 8, alis mereka tertusuk, dan mayat-mayat itu jatuh ke dalam kehampaan dalam semburan darah. Melarikan diri. Seorang tetua klan emas di alam ilahi berunsur 8, setelah raungan panik, dia tiba-tiba menemukan bahwa lebih dari 60 tetua lainnya masih berdiri di udara, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan, mereka semua gemetar. Ketika orang ini ingin mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba melebar, dan keputusasaan muncul di matanya yang berlumpur. Di hadapan para tetua klan emas, mereka semua disegel oleh 8 raksasa. Di antara mata para tetua yang dipenuhi ketakutan, mereka menemukan bahwa yang pertama adalah serigala raksasa yang panjangnya 500 meter dan panjang 300 meter, Raja Serigala Setan Api Emas. Rambut merah yang menutupi seluruh tubuhnya terbakar seperti gumpalan api, dan anggota tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan kekerasan. Salah satu kepala serigala memancarkan cahaya halus, dan yang lainnya terbakar dengan api yang mengepul. Yang kedua adalah beruang iblis dengan ketinggian 500 kaki dan ditutupi dengan sisik naga biru. Ia menari dengan ekor harimau raksasa untuk menghasilkan angin, terutama 2 palu gelap di tangannya yang tidak terlihat. Orang-orang ketakutan. Ini adalah Raja Beruang Tian Luolong yang jujur dan berbahaya. Yang ketiga adalah naga bersisik biru dengan panjang ratusan meter, Raja Naga Biru. Yang keempat adalah kelabang haus darah yang panjangnya ribuan kaki dan menggelitik kulit kepala Raja Kelabang yang haus darah. Yang kelima adalah burung hering besar setinggi 600 kaki. Itu ditutupi dengan bulu ungu, seperti dewa kematian di langit bersalju,
menatap sekelompok tetua emas dengan mata yang ganas dan kejam. Patung ini adalah Raja Patung Ungu. Yang keenam adalah raksasa yang panjangnya 500 kaki dan memiliki kepala harimau, tubuh harimau, dan ekor buaya. Tubuh, otot, dan tulang harimaunya kasar, seperti tubuh naga yang terjerat pada Jenderal Raja Naga dan Harimau. Yang ketujuh adalah Red Bird King of Vermilion Bird berukuran besar dengan ukuran ratusan kaki. Itu terbakar dengan api dan memiliki sepasang pupil merah. Itu dengan kuat mengunci para tetua suku emas, dan akan menyerang kapan saja. Yang terakhir memiliki tubuh yang besar dan kuat, ditutupi dengan pelangi darah samar. Itu hanya pejuang alami yang mulia dan berdarah Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Pada saat ini, 8 raja klan besar ditangguhkan di udara, mengepung para tetua klan emas, dan aura penekan yang keras membuat para tetua klan emas terengah-engah. Ketika lebih dari 60 tetua hendak melarikan diri untuk hidup mereka di langit, sosok kurus dan bungkuk muncul dari udara tipis dan berubah menjadi Yuan Jinglun. Ketika para tetua klan emas ingin melarikan diri ke bawah, iblis dengan rok biru muncul dari kehampaan di bawah. Mengaum. Tiba-tiba, auman singa membelah langit, tetapi melihat naga emas dan singa dewa mengepakkan sayapnya, melayang di atas kepala Yuan Jinglun. Tidak diragukan lagi, situasi para tetua klan Jin saat ini adalah tidak ada jalan ke langit dan tidak mungkin. Wow, jubah putih Tan Yun diburu, melayang ke udara, terbang dengan mantap di atas kepala singa dewa naga emas, dengan rendah hati menatap 60 tetua klan emas yang terkepung, dan berkata, Patriark lamamu, Jin Susi, dan tetua agung klan Jin, Jin Xianghai, telah bercampur dengan Huang Fu Seng Zongku, dan mereka ingin mengambil sekteku sebagai milik mereka. Mereka akan mati. Tuan sekte ini, Anda belum berurusan dengan Anda akan menyerang sekte saya terlebih dahulu. Ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, klan saya tidak sekuat klan emas Anda, tetapi sayangnya, setelah lebih dari 10 tahun, Anda adalah semut di mata master sekte ini. Tuan sekte ini membunuh kalian semua, itu tangan yang kotor. Mendengar itu, seorang tetua perempuan dari ras emas tingkat ke-6 alam dewa, dengan gemetar berkata, Tuan sekte Tan, kami menyerah, mohon maafkan kami. Kamu pengkhianat, klan emas kami lebih suka bertarung sampai mati daripada menyerah. Seorang wanita tua dunia dewa 8 kali lipat, marah, menebas kepala tetua wanita berbakat dengan pedang. Tan Yun menginjak naga emas dan singa, memandang rendah raja dari 8 suku besar, Sen Subing, dan Sen Suzhen, dan berkata dengan acuh tak acuh, bunuh raja ini. Mendengar itu, Raja beruang naga Tianluo terkekeh, membawa sepasang palu raksasa, dan kemudian menyerang, menghancurkan sesepuh emas dengan satu palu. Bunuh, kita melawan mereka. Bahkan jika klan emas kita dihancurkan, kita tidak akan takut mati dan berjuang sampai akhir. Membunuh. Petik 2. Petik 2. Lebih dari 60 tetua klan Jin, dan musuh yang sama yang sangat menginginkan kematian, bertarung dengan saudara perempuan Sen Suzhen dan 8 raja. Tepatnya, ini bukan pertarungan, melainkan pembantaian sepihak para tetua klan Jin oleh para suster dan 8 raja. Dalam beberapa saat berikutnya, teriakan, perkelahian, rasa sakit, keengganan dan keputusasaan para tetua klan Jin terus terdengar. Tan Yun mengabaikan semua ini, dengan dingin mengabaikan darah musuh, mewarnai langit dan penglihatan salju. Segera, Tan Yun perlahan menoleh dan melihat ke pintu alam rahasia. Suara ketidakpedulian berlama-lama di pegunungan yang tinggi untuk waktu yang lama. Meng Xiao, Si Yao, pimpin para murid dan bunuh sisa-sisa klan Jin. Ini adalah raja. Dengan suara yang indah, Mu Menggu, Xiao, Sue Zian, dan Xianer, memimpin lebih dari 220.000 murid sekte suci, terbang keluar dari alam rahasia. 4 putri dari alam realem divine adalah yang pertama membunuh 100.000 anak Golden Rache, dan lebih dari 3.000 anak ras Jin dari Divine Realm di garis depan. Keempat gadis itu sama sekali tidak perlu menggunakan domain mereka masing-masing, dan mereka akan mengalahkan anak-anak ras Jin di alam Vena ilahi. Pukul, pukul, boom, boom. Setiap kali keempat wanita itu memegang pedang, beberapa atau lusinan musuh dipenggal. Di antara ribuan anggota klan Jin yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam Vena ilahi, banyak yang memiliki kemampuan untuk melompati kekuatan tingkat pertama dan bahkan kedua dari alam ilahi. Musuh-musuh kesempurnaan agung dari alam Vena ilahi ini telah melancarkan pengepungan gila-gilaan terhadap Sue Zian,
Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao yang berada di lapisan pertama alam ilahi. Apakah mereka ingin melarikan diri? Ya, tentu saja. Tetapi mereka tahu bahwa sekarang Huang Fusein Sekte memiliki 4 kemampuan hebat yang menjaga kuartet, dan mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tidak ada jalan keluar, hanya satu pertempuran. Namun, ribuan anak yang membuat kesempurnaan agung Vena Ilahi Klan Jin merasa ngeri bahwa meskipun Mu Mengli, Xiao, dan Sue Zian hanya sedikit lebih tinggi dari mereka, masing-masing dari ketiga wanita itu menunjukkan kekuatan gaib mereka, dan kekuatan sudah cukup. Sebanding dengan pembangkit tenaga listrik 4 tingkat dari alam-alam dewa. 3 wanita dibantai selama pengepungan. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala dan tunggulnya terbang. Mu Menggu melakukan teknik Dewa Roh Kuno, setelah Nirvana, Alkitab tidak terkalahkan. Zhong Wu Xiao menggunakan seni pedang dari Dewa 9 Surga yang mendalam, dan kekuatan masing-masing pedang merobek langit, dan seorang anggota klan emas bernama Ranah Dzogchen terbunuh segera. Su Ho Sue Zian melakukan latihan yang dilakukan oleh Dewa Mendalam Zixia sebelum menjadi abadi, seni pedang 5 jiwa. Dia memanipulasi 5 pedang terbang dengan 5 atribut, logam, kayu, air, api, dan tanah, yang terbentuk setelah kematian musuh. Dalam kabut darah, kehidupan musuh dipanen. Wajah Tantai Xianer yang menakjubkan dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Memikirkan ayahnya menjadi korban mata-mata, dia paling membenci kekuatan di balik mata-mata. Sayap cahaya suci. Di punggungnya, sepasang sayap suci cerah yang menipu Suang Shengshui tiba-tiba mekar dan berubah menjadi raksasa. Kemudian, di sayap suci cahaya, untaian pola sakral emas muncul, dia seperti malaikat kejam yang turun ke dunia, secepat kilat, membunuh ribuan anggota klan emas dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9 dari Vena Ilahi. Alam yang masih hidup, pompa, engah, sayap dipenuhi dengan pola suci emas, seolah-olah tidak ada senjata yang keras dan cepat, memotong musuh yang terkenal, dan kemanapun mereka lewat, kepala terbang menjauh dari tubuh. Tubuh musuh jatuh di salju. Awan kabut darah, awan darah, mewarnai langit salju menjadi merah. Saudara klan emas, kami, klan emas, tidak akan pernah mundur, dan kami akan membunuh bahkan 1 prajurit dan 1 prajurit. Membunuh 1 orang sudah cukup, membunuh 2 untuk mendapatkan 1, bunuh keduanya. Membunuh. Pada saat ini, dalam kesempurnaan besar 10.000 jiwa, salah satu anak ras emas yang dipimpin oleh langit meraung, memimpin semua jiwa untuk membunuh lebih dari 2 juta murid Huang Fu Shengzong yang memegang berbagai senjata ajaib. Hari ini, Huang Fu Shengzong memiliki lebih dari 200.000 murid inti di alam jiwa suci dan 2 juta murid sekte suci di alam jiwa suci. Meskipun jumlahnya lebih dari 20 kali lipat dari anak-anak ras jin, ada 10.000 jiwa pada anak-anak ras jin. Anda tahu, di atas keadaan jiwa ilahi adalah keadaan jiwa suci, keadaan Vena jiwa, keadaan Vena ilahi, dan keadaan alam ilahi. Dapat dibayangkan bahwa lebih dari 2,2 juta murid Huang Fu Shengzong hanya berada di alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci, dan jelas bukan lawan dari puluhan ribu murid ras emas alam jiwa. Sekte Master, apakah Anda ingin bawahan Anda mengambil tindakan? Yuan Jinglun berkata dengan cemas. Tidak, Tan Yun berkata dengan ringan, Xianer Bingsue pintar, dia akan tahu bagaimana melakukannya. Sebelum suara Tan Yun berakhir, Tantai Xianer telah membantai ribuan anggota klan Jin dari tingkat pertama sampai tingkat ke-9 dari alam Vena Ilahi. Xianer Tantai mengepakkan sayap cahaya suci dan melayang di kehampaan. Dia pertama kali melirik dengan dingin pada puluhan ribu anak-anak klan emas jiwa Vena Realm yang telah terbunuh lebih dulu. Murid, diperintahkan, 10.000 anak dari ras emas di alam Vena jiwa, berikan kepada wanita muda ini. Lawanmu adalah anak-anak dari ras emas di alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci. Setelah berbicara, Tantai Xianer membuka bibirnya sedikit, dan segera, pedang terbang dengan atribut kuno keluar dari mulutnya. Dia memegang pedang terbang, Zhu Lip sering bergumam pada dirinya sendiri, dan menggunakan teknik pedang abadi. Puluhan tahun yang lalu, 2 latihan yang diberikan Tan Yun padanya adalah sayap suci cerah dan seni pedang abadi. Tantai Xianerku, yang paling aku benci adalah kekuatan di belakang mata-matamu. Membunuh. Tantai Xianer terbang melintasi langit bersalju seperti kilat. Dalam sekejap, semburan cahaya dan kekuatan kuno berwarna krem penuh aura kuno mengalir ke pedang terbang di tangannya. Su Ho
Sementara lengannya berputar-putar, serangkaian cahaya pedang yang berisi cahaya dan aura kuno menelan langit sekitar 100 mil, dan juga menyelimuti lebih dari 2000 jiwa musuh ras emas. Pompa, engah, wow, tiba-tiba, lebih dari 2000 orang sebelum berteriak, mereka berubah menjadi langit dan tulang, dan langit bersalju menghujani darah. Cepat kelilingi dia dan bunuh murid-murid dari alam jiwa ilahi Huang Fu Seng Song dan alam jiwa suci. Ini baik. Petik 2. Lebih dari 7.000 anggota klan emas di alam Vena jiwa segera cocok dan tersebar satu demi satu, mencoba melewati Tantai Sianer dan membunuh lebih dari 2,2 juta murid Huang Fu Seng Song. Ini konyol, ada nenekku. Kamu pikir kamu bisa berkeliling Sianer? Pada saat ini, Sue Zian, yang berlumuran darah musuh, mengendalikan 5 pedang terbang dan muncul di langit di Tantai Sianer, jauh di sebelah kiri. Betul sekali. Pada saat ini, Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao membantai lebih dari 1000 murid Dzogchen dari alam Vena ilahi, kemudian terbang di langit dan muncul di sisi kanan Tantai Sianer. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Tantai Sianer, Sue Zian, dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, menyajikan garis lurus, berdiri tegak di langit bersalju. Di belakang keempat wanita itu, ada lebih dari 2,2 juta murid pria dan wanita Huang Fu Seng Song. Mu Mengyao memandang ketiga wanita itu ke samping, dan berkata dengan dingin, 3 saudara perempuan, bunuh. Iya, 3 putri menanggapi, dan membunuh lebih dari 7.000 anak ras jin di Solvein Realm puluhan ribu kaki jauhnya. Keempat gadis itu terbang melintasi langit, melepaskan sekumpulan lampu pedang besar yang menghancurkan kehampaan, memusnahkan musuh. Lebih dari 7.000 anggota klan emas jiwa Vena Realm, tidak peduli kecepatan atau kekuatan mereka, jauh lebih sedikit daripada 4 wanita, mereka semua dibantai hanya dalam sekejap. Keempat tubuh feminin bergetar, dan darah di tubuh mereka terguncang, dan aroma keringat mengalir di puncak yang jatuh ke lautan awan. Alasan mengapa mereka tidak melakukan apapun dengan sisa 80.000 anak klan emas dari alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci adalah karena Tan Yun ingin mengalami murid Kaisar Huang Fu Seng Song. Biarkan mereka benar-benar tumbuh dalam baptisan hidup dan mati dan darah. Murid yang telah mengalami pertempuran seperti pejuang dapat lebih menghargai hidup mereka. Pada saat ini, Tantai Sianer memikirkan mendiang ayahnya, dia menangis, dan suara surga yang mengandung kesedihan, bergema sejauh ratusan mil. Jangan lupa siapa yang membunuh Master Sekte Lama, yaitu oleh mata-mata. Dan terlebih lagi oleh kekuatan di belakang mata-mata. Klan Jin melakukan kejahatan terhadap Saint Sekteku, semua akan disalahkan. Tidak ada keraguan bahwa Sianer Tantai adalah satu-satunya putri dari Master Sekte tua. Meskipun dia bukan sekte berpangkat tinggi, murid-murid ini pasti akan menuruti kata-katanya. Bunuh klan emas yang melanggar Sekte Suciku. Membunuh. Lebih dari 2,2 juta murid memikirkan kematian Master Sekte Lama. Mereka terutama membenci kekuatan di belakang mata-mata, dan bahkan lebih membenci klan Jin yang telah mengepung mereka selama 10 tahun di depan gerbang gunung mereka. Selama lebih dari 10 tahun dikepung, para murid takut bahwa setelah gerbang alam rahasia dibobol oleh klan Jin, mereka akan memasuki alam rahasia Huang Fu. Pada saat ini, kemarahan para murid yang telah lama ditekan pecah sepenuhnya. Mereka seperti harimau dan serigala, mata mereka merah, dan mata mereka mengungkapkan arti keabadian, seperti semburan humanoid, dan mereka telah memasuki pasukan lebih dari 80.000 anak emas. Tiba-tiba, musuh dan kami mulai bertarung di langit bersalju. Lampu pedang warna-warni dan lampu pedang dari berbagai atribut itu menghancurkan langit, dan pada saat yang sama mencabik-cabik nyawa musuh dan kita. Wow, buk. Darah tumpah di salju, dan mayat jatuh dari kehampaan ke gunung, menumpuk seperti gunung. Pada waktu bersamaan, medan perang antara Jin Xuanzi dan Kera Iblis telah pindah ke pegunungan sejauh 50.000 mil. Jin Xuanzi, yang lengan kanannya dicabut, tidak tahu bahwa dia telah mengambil Hedan. 7 lubangnya berdarah, dan tubuhnya memancarkan aura tersier janin teritorial, dan napas samar-samar mencapai janin tersier 4 teritorial. Namun meski begitu, dia masih dipukuli dan melarikan diri karena malu. Boom! Dengan tubuh setinggi 600 kaki, Kera Iblis pembunuh surga bergerak secara fleksibel dari pegunungan, mengejar dan membunuh Jin Xuanzi, dan menghancurkan puncak dengan setiap ayunan. Hal-hal lama, jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku tidak akan menjadi Kera Iblis.
Ketika kera iblis pembunuh surga bersuara, Jin Xuanzi tiba-tiba menelan 2 tetes pil darah ke perutnya, lalu berbalik di udara dan berbalik ke arah kera iblis pembunuh surga. Merayu. Setelah Jin Xuanzi menelan pil itu, napasnya segera mencapai tingkat keempat dari alam wilayah. Wow, tubuhnya terlalu cepat, menyebabkannya meledak ke dalam kehampaan, memunculkan cahaya pedang yang bersinar, dan memenggal kepala kera iblis. Kecepatannya sangat cepat sehingga Heaven Killer AP bahkan tidak bisa menghindar. Kera tua, hati-hati. Suara cemas Tan Yun datang dari langit pada saat ini. Dia mengambil pil suci jiwa untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan jiwa dan janin abadi di kolam spiritual. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa Jin Xuanzi melompati tembok dengan tergesa-gesa. Karena begitu kekuatan pil ini berakhir, Jin Xuanzi akan menderita kerusakan jiwa yang parah dan kerusakan pada janin abadi, dan dia pasti tidak akan dapat pulih tanpa 1000 tahun. Meskipun Tan Yun mengingatkannya tepat waktu, dia tidak bisa secepat Jianmang menebas kera iblis. Pompa. Setelah Jianmang memotong kepala kera iblis pembunuh surga, rambut ungu hitam rontok, kulit terbuka dan berdaging, dan darah mengalir keluar dari luka di bagian atas kepala, dan kera iblis pembunuh surga, wajah mengalir. Detik berikutnya, cahaya pedang runtuh di kepala pembunuh iblis. Tengkorak yang keras. Itu tidak patah. Hati Jin Xuanzi terbalik. Namun, selain trauma kulit, kepala pembunuh iblis hanya gemetar. Mengaum. Kera iblis pembunuh surga benar-benar marah. Dia mengangkat kepalanya yang besar, membuka mulutnya, dan mengaum dengan keras dengan taringnya, manusia yang rendah hati, aku ingin membunuhmu. Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan sihir yang mengerikan, seperti gelombang gelap, melonjak keluar dari tubuh kera iblis pembunuh surga, memegang tongkat raksasa yang ditembakkan ke arah Jin Xuanzi. Melarikan diri. Jin Xuanzi, yang masih shock, berbalik dan melarikan diri seperti seberkas cahaya yang melesat ke awan. Wow, ukuran 600 zang dari kera iblis pembunuh surga tiba-tiba menghilang, berubah menjadi setinggi manusia, dengan gelombang kekuatan sihir, 3 poin lebih cepat dari kecepatan terbang Jin Xuanzi. Ketika Jin Xuanzi lolos dari 100.000 li, dia menoleh dengan ngeri dan menemukan bahwa kera iblis pembunuh surga, yang masih berjarak 100 li pada saat sebelumnya, telah menghilang. Mungkinkah dia menyerah? Kikiao berdarah Jin Xuanzi bergumam pada dirinya sendiri, lega, raungan kemarahan datang dari depan, aku membiarkan ibumu pergi. Makan kera tuaku. Mendengar itu, Jin Xuanzi melompat seperti kucing yang ketakutan dalam penerbangan. Dia melihat ke depan, tetapi melihat bahwa kera iblis pembunuh langit di langit bersalju telah muncul ribuan kaki darinya untuk beberapa waktu. Rumput. Jin Xuanzi ketakutan setengah mati. Pada saat ini, semangatnya sedikit lamban, dan celah seperti jaring laba-laba muncul pada janin peri di kolam spiritual. Jelas dia ditentang oleh pil jiwa San Zhengli. Jin Xuanzi menggeser tubuhnya ke samping dan melarikan diri dengan panik. Ketika dia baru saja melarikan diri, kera pembunuh surga langsung menyusulnya. Dengan lambaian tangan kanannya, tongkat raksasa hitam itu meledak ke dalam kehampaan, dan dia menabrak dada Jin Xuanzi. Kapan wow? Jin Xuanzi mengelak ke satu sisi, memegang pedang di tangan kirinya sambil menebas dengan seluruh kekuatannya, tetapi ketika bilah pedang menebas batang hitam yang ditarik, itu hancur seperti keramik. Setelah ini, tongkat besar itu mengarah ke dada Jin Xuanzi. Tidak, retakan. Meskipun Jin Xuanzi lolos dari pukulan fatal di dada, bahu kirinya terkena tongkat hitam. Dalam suara patah tulang yang jelas, seluruh bahu kiri Jin Xuanzi mengejang, lengannya yang patah berlumuran darah, dan dia terbang menjauh dari tubuhnya. Jin Xuanzi, yang telah kehilangan lengan kiri dan kanannya, ditambah dengan serangan balik pil, tubuhnya berguling dari kekosongan seperti bola meriam, menggambar busur besar di langit bersalju, dan terbang ratusan mil, bang. Dengan sebuah suara, itu tertanam dalam di tebing seperti pisau dengan kedalaman ratusan kaki. Meskipun dia menghilang ke dalam tebing, erangan menyakitkan datang dari tebing, suaranya lemah, dan dia jelas kehilangan kekuatan untuk bergerak. Pada saat ini, di langit lebih dari 15 km jauhnya, pasukan murid Huangfu Shengzong dan murid suku Jin akan segera berakhir. Ada lebih dari 80.000 anak-anak klan emas alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci, hanya 2 dari anak-anak Dzogchen alam jiwa suci yang tersisa, memar dan memilukan, berteriak, berserakan dan melarikan diri. Tukau Jun, bunuh mereka satu per satu. Mendengar angin, Huangfu yang terluka menertawakan Lu Ren yang gemuk,
dan kemudian menembak salah satu anak ras emas. Oke, Tukau Jun, yang juga memar dan memar, menyeringai, memegang pisau dapur alat subsakral kelas atas, dan dengan panik membunuh anak lain dari ras emas. Gobi-gobi, pergi ke neraka. Tukau Jun mendengus, kekuatan angin dan guntur di tangan kanannya bergegas ke pisau dapur dengan panik, dan kemudian, dengan jentikan tangan kanannya, pisau dapur itu tiba-tiba menjadi raksasa ratusan meter dari langit bersalju, dan itu digulung secara vertikal. Di tengah, dengan gelombang kekosongan yang hancur, menebas pikiran anak ras emas. Memanggil, tidak, retakan. Ratapan pembunuhan babi berhenti tiba-tiba, dan anak emas itu terbelah dari atas kepalanya oleh pisau dapur besar, tubuhnya terbelah dua, jatuh ke dalam kehampaan. Ketika Tukau Jun memberi isyarat, pisau dapur Baizang berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerap cincin alam semestanya. Hah ya, Jun Tukau berbaring di kehampaan terengah-engah seperti sapi, dan bergumam, "Ibu, aku lelah." Tukau Jun, wakil Master Sekte ada di sini. Pengingat dari Huang Fu yang mendengarkan angin datang dari belakang. Tukau Jun melompat dan dengan cepat mendengarkan angin bersama Huang Fu. Dia menembak ratusan mil, dan melangkah rapi dengan murid-murid Huang Fu Sengsong. Berdiri kosong. Detik berikutnya, Tuoba Yingying dengan rok putih Seng Sui muncul di hadapan semua murid di langit. Tuoba Yingying melepaskan indera spiritualnya dan menyelimuti semua orang, dengan ekspresi serius, lebih dari 80.000 anak-anak klan emas, semuanya dibunuh olehmu, kamu baik. Terima kasih atas pujian dari wakil Master Sekte. Semua murid sangat gembira tidak peduli apakah mereka terluka atau dalam keadaan sehat. Kata-kata Tuoba Yingying berikut membuat para murid sangat malu. Tuoba Yingying menginstruksikan, Anda harus senang dan bersemangat untuk menghukum mereka yang melanggar sekte suci saya. Tapi jangan lupa, Anda membunuh lebih dari 80.000 orang ketika jumlah Anda lebih dari 20 kali lipat dari pihak lain, tetapi jumlah kematian Anda 2 kali lipat dari mereka. Apa artinya ini? Itu artinya jumlah orang yang ditarik darimu dan setara dengan musuh pasti akan dihancurkan ketika ranahnya sama. Mendengar ini, lebih dari 2 juta murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Tuoba Yingying mengamati kerumunan dan berkata, cepat kumpulkan cincin alam semesta dan rampasan musuh yang jatuh di pegunungan dan serahkan secara seragam, mengerti? Para murid mengerti, kata para murid dengan lantang. Ya, Tuoba Yingying berkata sedikit, pergi, setelah mengumpulkan rampasan, semua kembali ke sekte. Mengikuti perintah Tuoba Yingying, para murid menukik ke bawah, mencari rampasan melalui kesadaran spiritual di antara pegunungan yang tertutup salju. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa setelah Jin Xuanzi yang tertanam di tebing sekarat, dia menginjak naga emas dan singa dan terbang menuju tebing. Di belakang naga emas dan singa, mengikuti Yuan Jinglun, Shen Subing, Shen Suzhen dan 8 raja. Dalam perjalanan Tan Yun terbang dengan naga emas dan singa dewa, alis pedangnya berkerut. Meskipun dia merasa tertekan ketika memikirkan ratusan ribu murid yang telah meninggal, dia tidak menyesal membiarkan para murid bertarung dengan anak-anak emas. Setelah pertempuran hari ini, setelah Tan Yun memutuskan untuk kembali ke sekte, dia akan mempopulerkan latihan yang pernah dia latih untuk sesama muridnya. Hanya dengan cara ini, kekuatan seluruh murid Huang Fu Sengsong dapat meningkat dengan cepat. Setelah beberapa saat, ketika naga emas dan singa muncul di tebing dengan Tan Yun membawa Tan Yun, kera iblis pembunuh surga tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak 600 meter, seperti seberkas cahaya besar, meledak ke arah lautan awan yang luas di barat, di Nenek, yang mengintip, keluar dariku. Kera pembunuh surga mengambil tongkat raksasa dan menabrak lautan awan yang sepi. Retakan. Dengan suara tulang yang melumpuhkan, di lautan awan yang awalnya kosong, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah emas 9 lapis dari alam dewa meluncur keluar dari langit. Dadanya ambruk dan mulutnya berlumuran darah. Setelah dibombardir dengan darah, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan iblis. Dengan kekuatan yang besar, kera itu meledak. Orang tua itu adalah pembangkit tenaga listrik 9 kali lipat di alam ilahi dari dinasti suci Tuoba. Dia telah berhibernasi di sini sebelumnya, menyaksikan dari kejauhan pertempuran antara Huang Fu Sengsong dan klan Jin, ratusan ribu mil jauhnya. Dia hanya tidak menyangka bahwa medan perang Huang Fu Sengsong dan klan Jin akan bertemu. Pukul tempat persembunyianmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa pembunuh iblis akan menemukan dirinya sendiri. Desir-desir. Segera,
Saat 9 jiwa domain lelaki tua itu keluar dari mayat, Tan Yun buru-buru berkata, kera tua itu pergi hidup-hidup. Dengan mengatakan itu, Tan Yun ingin memamerkan keagungannya. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Tetapi melihat 9 jiwa domain lelaki tua itu di depannya, dia berubah menjadi pesona supernatural yang memancarkan aura kuno. Hah! Kemudian, ketika jimat peri Asia terbaik terbakar, 9 jiwa domain lelaki tua itu tiba-tiba memilih untuk membakar diri, dan berteriak pada jimat peri Asia terbaik, yang mulia, klan emas hampir dibunuh oleh Huang Fu Sengsong, dan Jin Xuanzi, juga langsung mati. Cepat melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi. Kekuatan Huang Fu Sengsong sekarang sangat meningkat. Anda dan tenaga kami saat ini bukanlah lawan mereka sama sekali. Jika Anda ingin menyerang Huang Fu Sengsong, setidaknya salah satu dari 5 kali lipat kekuatan alam panggung wilayah diperlukan. Begitu kata-kata itu jatuh, 9 jiwa domain lelaki tua itu musnah. Pada saat yang sama, di puncak 30 juta mil timur laut pegunungan Tianpu, gelang kuno Tuobalin di tangan kanannya membunyikan raungan sekarat lelaki tua itu. Tuobalin sangat marah sehingga dadanya naik turun dengan keras. Dia benar-benar tidak tahu kapan Huang Fu Sengsong menjadi begitu kuat. Itu juga membutuhkan kekuatan 5 tingkat dari alam wilayah untuk menghancurkan sekte suci Huang Fu. Tentu saja, alasan lelaki tua itu berkata demikian adalah karena dia menyaksikan proses kekuatan Jin Xuanzi melonjak ke tingkat keempat dari alam wilayah setelah meminum pil, dan dia masih dikalahkan oleh kera iblis. Mengandung kemarahan dan kebingungan, Tuobalin menyeringai pada gelang itu, dan setelah tidak tahu apa yang dia katakan, dia memimpin sekelompok ahli dari alam dewa untuk melarikan diri seperti anjing di keluarga yang tersesat. Pada saat yang sama, mengambang di depan Tan Yun di dalam jimat yang terbakar, tawa aneh Yin dan yang terdengar, orang-orang dari Huang Fu Sengsong, dengarkan pangeran ini. Cepat atau lambat, pangeran ini akan menghancurkanmu. Hari ini tidak akan terlalu lama. Kamu mencuci lehermu dan menunggu kematian. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah, dan dia hampir menyimpulkan bahwa pria yang mengaku sebagai pangeran ini adalah Tuobalin yang membunuh ayah mertuanya. Tan Yun memelototi arah di luar pegunungan Tianpu, mengepalkan tinjunya dan mencicit, dan berkata dengan hati yang teguh, Tuobalin, Tuoba Sengchao, aku, Tan Yun, tidak akan pernah mati bersamamu. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun menghela nafas lega, menahan amarahnya, dan melihat kera iblis pembunuh surga dan berkata, keluarkan Jin Xuanzi yang lama. Itu tuannya. Setelah menjawab jawabannya, kera iblis terbang menuju tebing. Pada saat ini, setelah Jin Xuanzi, yang tertanam dalam di tebing, memanipulasi indera spiritual yang lemah ke dalam kantong binatang buas, sebuah suara lemah terdengar. Senior, demi klan emasku yang telah menangkap manusia untuk ayah dan rajamu, tolong berhenti tidur dan selamatkan generasi muda. Senior, generasi muda memanggilmu kakek, tolong selamatkan generasi muda, jika generasi muda mati, keluarga Jin akan benar-benar hampir punah. Juga, ayah dari generasi muda juga telah membantumu. Mungkin generasi muda sama dengan ayah yang hilang masih hidup. Bahkan jika kamu tidak memikirkannya, keluarga Jin selalu setia kepada ayah dan rajamu, silakan lihat ayahku. Demi kebaikanmu, selamatkan generasi muda. Tolong, senior tolong. Setelah permohonan Jin Xuanzi, tas binatang roh itu masih sunyi. Saat dia menutup matanya dengan putus asa dan duduk menunggu untuk mati, tiba-tiba, suara malas dan keras kepala terdengar dari tas binatang buas, hal-hal yang tidak berguna, kera kecil dari periode kesusahan tingkat 8, kamu tidak bisa menghadapinya, dan mengganggu tuan muda ini sedang tidur. Tapi jangan khawatir, tuan muda ini demi ayahmu, jadi mari kita bantu kamu menghadapi musuh, tetapi setelah selesai, tuan muda ini akan memiliki 3.000 anak laki-laki dan 3.000 gadis perawan, mengerti? Jin Xuanzi gemetar penuh semangat, junior, terlambat. Junior mengerti, senior jangan khawatir, selama generasi muda lolos dari bencana ini hari ini, mereka pasti akan mengirimi Anda makanan ini. Sebelum Jin Xuanzi pergi, dia buru-buru berkata lagi, senior, Anda tidak tahu, ada lebih dari 1 juta pria dan wanita muda di luar sana. Meskipun daging mereka sedikit lebih tua, mereka lebih baik daripada mereka. Ada begitu banyak orang di luar, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ada tawa serak di tas binatang roh. Hahaha, tidak buruk. Jangan khawatir, tuan muda ini akan membantumu menaikkan level musuh hari ini. Jelas,
Monster tak dikenal di dalam tas binatang roh sangat suka memakan orang. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga setinggi 600 meter, memegang tongkat raksasa gelap di satu tangan, berdiri di udara, melihat ke tebing yang jaraknya ribuan meter, dan berkata sambil tersenyum, "Emas tua anjing, apakah kamu memanjat sendiri, atau membiarkan kakekmu melakukan sendiri?" Tiba-tiba, di dalam tebing gunung, suara serak dan menghina keluar. Kera percikan urutan ke-8 yang melintasi periode bencana, berani berteriak di depan tuan muda ini, "Saya pikir Anda tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati." Petik 2. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya pembunuh surga yang tercengang, tetapi juga Tan Yun, Yuan Jinglun, dan yang lainnya dalam kehampaan. Saya mendengar semuanya, suara ini jelas bukan dari Jin Xuanzi. Tuan muda ini, siapa itu? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, pemandangan di depannya membuyarkan pikirannya. Pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi melihat tebing setinggi puluhan ribu kaki, bergetar hebat, sepertinya ada raksasa tak dikenal yang akan meledak keluar dari gunung. Mengaum, mengaum, mengaum. Detik berikutnya, 3 suara keras dan memekakkan telinga datang dari gunung. Boom, boom, boom. Dengan suara keras, tebing setinggi puluhan ribu kaki runtuh, dan puing-puing ditembakkan ke segala arah. Seekor raksasa setinggi 800 kaki bergegas keluar dari gunung dan melayang di langit di atas Gunung Tanyun. Raksasa ini adalah monster berkaki 4, dan tubuhnya ditutupi dengan rambut panjang abu-abu, merah muda, dan hitam coklat. Ini memiliki penampilan yang aneh dan penampilan yang garang. Tubuhnya runcing 7 seperti domba dan runcing 3 seperti sapi. Sepasang pupil raksasa yang ganas tumbuh di bawah ketiaknya. Wajahnya 6 titik seperti binatang buas, dan 4 titik seperti manusia. Sepasang tanduk neon ditekuk dari atas kepala ke belakang. Terutama mulutnya yang panjang, dan taringnya yang tajam, sepertinya bisa merobek dan menelan semuanya. Ekornya yang panjangnya 500 kaki, menari perlahan, menyebabkan retakan berselang-seling muncul di kehampaan di sekitarnya, seolah-olah menari dengan seluruh kekuatannya, ia bisa merobek kehampaan dan menyapu pasukan. Ini, wajah Tan Yun berubah drastis, tubuhnya setinggi 150 kaki tegang, dan dia berteriak, "Kera tua cepat mundur." Ini adalah binatang primitif tahap ke-9 rakus. Yang memegang tongkat raksasa, Sky Slayer terbang ke sisi Tan Yun, dan sepasang pupil menunjukkan warna yang dalam dan serius. Hahaha, binatang buas kuno yang rakus itu tidak repot-repot menatap Tan Yun sama sekali. Itu melihat lebih dari 2 juta murid puluhan ribu mil jauhnya, meludahkan kata-kata, air liur yang besar dan menjijikkan menetes. Ruang kosong. Tuan muda mencium bau keharuman tubuh perawan, sangat harum, hari ini tuan muda akhirnya bisa makan besar. Segera, anggota badan rakus, seperti pilar besar langit, berlari dari langit, ingin bergegas menuju para murid. Melihat pemandangan ini, Tan Yun tampak khawatir, dan raungan terdengar melalui ratusan ribu mil di sekitar langit. Ying-Ying, bawa murid itu kembali ke sekte segera.